Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Kebidanan, Program Sarjana, dan Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya, Atika Nur Azizah MKep. Dan saya, Evisena Naftuha Riani MKep. Hari ini kita akan membahas secara menarik tentang tata laksana korban kekerasan fisik dan seksual. Air jeruk dalam gelas. Makan roti dengan keju. Niatlah belajar dengan ikhlas. Hanya ridha Allah yang kita tuju. Mari kita simak video pembelajarannya. Mengapa tata laksana program kekerasan fisik dan seksual itu menarik untuk kita bahas? Yang pertama, berdasarkan data BPS ataupun Badan Pusat Statistik tahun 2017, kekerasan fisik dan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan. 1 dari 3 perempuan dengan rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Yang kedua, berdasarkan data dari KPPA tahun 2017, didapatkan hasil bahwa kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan yang sudah menikah, tapi juga pada perempuan yang belum menikah, yaitu sebanyak 42,7%, dengan klasifikasi kekerasan seksual sebanyak 34,3%, kekerasan fisik sebanyak 19,6%, dan yang paling mengejutkan, pelaku kekerasan adalah pacar. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh B2P3KS Kementerian Sosial bekerja sama dengan ECPAT tahun 2017 terhadap 49 responden yang mengalami kekerasan seksual, diperoleh hasil bahwa pelaku kekerasan dilakukan oleh teman sebaya. 67% dilakukan melalui paksaan. 30% bentuk kekerasan dengan sentuhan. 26% hubungan badan. Sedangkan 30,56% terjadi di rumah teman dan 19,4% di rumah korban. Mari kita ketahui bersama apa itu kekerasan seksual menurut KPPA RI tahun 2020. Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan berupa yang pertama, pemaksaan hubungan seksual. Yang kedua, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Nah, selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu 1. Pemerkosaan, yang kedua pelecehan seksual, yang ketiga prostitusi, dan dalam era kebiasaan baru saat ini, itu semuanya serba online di masyarakat. Masyarakat semuanya bisa mengakses, yaitu pornografi. Sedangkan kekerasan fisik menurut KPPA RI tahun 2020, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, menyubit, dan lain-lain. Dampak kekerasan pada kelompok umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan sebelum usia 18 tahun pada perempuan, yaitu yang pertama, merokok sebanyak 13,2%. Yang kedua, terpikir untuk bunuh diri sebanyak 13%. Yang ketiga, mabuk sebanyak 12%. Yang keempat, menyakiti diri sendiri sebanyak 6,09%. Dan yang terakhir, penggunaan nafsa sebanyak 6,09%. Bagaimana tata laksana korban kekerasan fisik dan seksual? Tahapan tata laksana medis yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis diperoleh secara cermat dari korban dengan menggunakan ruang tersendiri dan harus dijamin kerahasiaannya. Perhatikan sikap atau perilaku korban, apakah korban terlihat dikontrol atau ditekan dengan memberikan jawaban. Lengkapi rekam medis dengan identitas pemeriksa, tempat dan waktu pemeriksaan, identitas korban, umur,
Dan untuk kekerasan seksual ditambah dengan bagaimana perkembangan seksual, hubungan seksual terakhir, hari pertama haid terakhir atau HPHT, dan apakah masih haid saat kejadian. Tanyakan pula status hubungan korban dengan pelaku dan sudah berapa lama korban mengenal pelaku. Kemudian, jangan lupa untuk mengkonfirmasi urutan kejadian, apa yang menjadi pemicu, penyiksaan apa yang terjadi, oleh siapa, dengan menggunakan apa, berapa kali, dan apa akibatnya terhadap korban. Yang perlu dikaji kembali yaitu waktu dan lokasi kejadian, ada tidaknya kekerasan sebelum kejadian, segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi, termasuk bagian-bagian tubuh yang mengalami kekerasan, ada tidaknya penetrasi, serta dengan apa penetrasi dilakukan. Gali juga informasi tentang kesehatan sebelum trauma. Adakah riwayat trauma seperti ini sebelumnya? Adakah riwayat penyakit dan perilaku seperti ini sebelumnya? Adakah faktor-faktor sosial budaya, ekonomi yang berpengaruh pada perilaku di dalam keluarga? Dan kemungkinan adanya hubungan seksual 2 minggu sebelumnya. Begitu juga perlu digali riwayat penggunaan kontrasepsi. Kemudian, jika ditemukan adanya amnesia, baik itu organik ataupun psikogenik, lakukan konseling atau rujuk jika memerlukan intervensi psikiatrik. Kemudian yang perlu kita kaji, apa yang dilakukan korban setelah kejadian kekerasan. Apakah korban mengganti pakaian, buang air kecil, membersihkan bagian kelamin atau dubur, mandi, atau gosok gigi. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan ramah dan sopan. Lakukan pemeriksaan keadaan umum, kesadaran, dan tanda-tanda vital. Perhatikan apakah ada luka lama dan baru yang sesuai urutan kejadian peristiwa kekerasan yang dialami. Khusus pada korban kekerasan seksual, perlu dilakukan pemeriksaan lain seperti tanda-tanda perlawanan atau kekerasan, misalnya gigitan, cakaran, dan perhatikan kesesuaian tanda kekerasan dengan riwayat kejadian. Kadang-kadang tanda ini muncul dengan segera atau sesudah beberapa waktu kemudian. Bila pada tubuh korban ditemukan adanya kerok dengan skalpel, kemudian masukkan dalam amplop dan bubuhkan label identitas. Bila terdapat bercak basah, ambil dengan usapan kapas lidi, kemudian keringkan dan masukkan ke dalam amplop dan bubuhkan label identitas. Periksa apakah ada tanda-tanda lecet dan perdarahan pada palatum bila dicurigai terjadi persetubuhan oral secara paksa. Jika memungkinkan, dapat dilakukan swab pada laring. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan ginekologik, meliputi rambut pubis disisir, rambut lepas yang ditemukan mungkin milik pelaku, kemudian dimasukkan dalam amplop. Periksa adanya luka di daerah sekitar paha, vulva, dan perineum. Catat jenis, lokasi, bentuk, dasar, dan tepi luka. Periksa juga saluran vagina dan selaput darah. Pada selaput darah, tentukan ada atau tidaknya robekan-robekan baru atau lama. Lokasi robekan dan teliti apakah sampai ke dasar atau tidak. Kemudian jangan lupa untuk lakukan swab vagina fornix posterior bila kejadiannya kurang dari 72 jam. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan dubur.
Pada korban yang sudah sering mendapat perlakuan sodomi, dubur terlihat berbentuk corong. Pada korban yang baru pertama kali atau belum sering mendapat perlakuan sodomi, lakukan pemeriksaan colok dubur dengan menggunakan jari untuk mengetahui kekuatan sphincter ani. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang berupa rongsen dan USG jika tersedia. Kemudian pemeriksaan laboratorium berupa darah dan urin rutin. Pada kasus kekerasan seksual perlu dilakukan tambahan pemeriksaan penunjang antara lain yang pertama, penapisan atau screening penyakit kelamin. Yang kedua, tes kehamilan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kehamilan. Yang ketiga, pemeriksaan mikroskop adanya sperma dengan menggunakan NaCl. Apabila diperlukan, lakukan pengambilan darah dan urin untuk pemeriksaan kandungan nafsa. Usapan Rugae untuk pemeriksaan adanya sperma. Penata laksanaan medis. Bidan hendaknya melakukan tata laksana medis yang pertama, tangani kegawat daruratan yang mengancam nyawa terlebih dahulu. Yang kedua, tangani luka sesuai dengan kondisi. Yang ketiga, bila dicurigai terdapat patah tulang, lakukan rongsen dan penanganan yang sesuai ataupun dirujuk. Yang keempat, bila dicurigai terdapat perdarahan dalam, maka lakukan USG atau rujuk. Yang kelima, dengarkan dan dukung korban sesuai dengan manual konseling. Yang keenam, pastikan keamanan korban. Yang ketujuh, periksa dengan teliti dan lakukan pencatatan serta berikan surat-surat yang diperlukan. Kedelapan, tanyakan makna temuan bagi korban dan keluarganya serta langkah mereka berkaitan dengan temuan tersebut. Lalu, terangkan temuan pemeriksaan dan konsekuensinya dengan hati-hati. Yang terakhir, kesembilan, jika ditemukan masalah gangguan mental, lakukan konseling atau rujuk jika memerlukan intervensi psikiatrik. Bagaimana video pembelajarannya? Menarik bukan? Pergi ke laut untuk berlayar. Udaranya dingin seperti es. Kalau kamu rajin belajar, Pasti kelak akan sukses. Bidan Indonesia. Pasti sukses. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.